Seni patung. Pada tema ini kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi, bentuk dan jenis, alat dan bahan dalam berkarya, serta teknik berkarya seni patung. Pengertian seni patung. Menurut Mike Susanto, seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif, mengurangi bahan seperti memotong, menatah, atau aditif, membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Secara sederhana, pengertian seni patung merupakan karya cipta manusia yang berukuran 3 dimensi dan memiliki unsur keindahan. Dari pengertian ini ada 3 poin. Yang pertama, bahwa seni patung merupakan karya cipta manusia. Artinya, jika ada benda yang unik dan indah tetapi bukan karya manusia, bukanlah termasuk seni patung. Kemudian poin yang berikutnya berukuran 3 dimensi. Berukuran 3 dimensi dimaksudkan memiliki volume. Volume itu memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu, yang dimaksud dengan 3 dimensi itu bisa dilihat dari berbagai arah. Jadi seni patung itu bisa dinikmati dari arah depan, samping, atas, belakang, atau mungkin dari bawah. Kemudian poin yang ketiga adalah memiliki unsur keindahan. Tidak semua karya manusia itu tergolong dalam seni patung. Karena apa? Tidak semua karya manusia itu memiliki unsur keindahan ataupun keunikan. Seperti meja, kursi, lemari, itu karya manusia tetapi tidak termasuk di dalam seni patung. Patung sebagai plastik art atau seni plastik karena memiliki makna yang luas. Setiap karya cipta manusia yang unik dan memiliki keindahan estetik tidak terbatas pada bentuk manusia atau hewan, tetapi yang meniru bentuk apapun dapat disebut seni patung. Jadi keluasan makna tentang seni patung itulah kemudian seni patung itu disebut sebagai plastik art. Bisa dalam bentuk gedung yang unik atau berupa hewan kecil seperti semut ini, keduanya bisa disebut menjadi patung. Itulah keluasan yang dimaksud di dalam seni plastik. Contoh patung. Untuk memudahkan mengidentifikasi patung, amati contoh-contoh patung pada gambar berikut.
Nah, ini ada banyak contoh seni patung yang bisa kalian amati. Dari contoh-contoh ini, jika kita amati dari segi bahan ada perbedaan. Misalnya ada yang dari kayu, ada yang dari batu, ada yang dari besi. Kemudian kalau kita amati dari segi fungsinya juga berbeda-beda. Satu misal ini dipajang di pinggir jalan sebagai dekorasi lingkungan dan lain-lain. Oleh karena itu, dengan fungsi, bahan, teknik pembuatan dan sebagainya, selain diamati, cobalah diskusikan pertanyaan berikut. Pertama, bahan dan alat apa saja yang digunakan untuk membuat patung? 2. Bagaimana teknik patung-patung tersebut dibuat? 3. Apa saja jenis patung? Dan yang keempat, apa fungsi patung-patung tersebut dibuat? Silahkan pertanyaan ini dicari jawabannya dengan cara mengamati gambar yang ada tadi. Baik, kita lanjutkan. Corak patung menurut periodenya. Yang pertama, patung primitif. Jenis patung ini ada sejak zaman prasejarah. Biasanya berhubungan dengan roh leluhur ataupun kekuatan magis. Yang kedua, patung tradisional. Patung dibuat sebagai simbol agama dan media pemujaan kepada dewa. Patung jenis ini banyak ditemukan di candi Hindu Buddha berupa arca. Jadi kalau kalian misalnya pergi ke Candi Borobudur atau Prambanan atau candi-candi lain di Nusantara, pasti akan menemukan banyaknya arca. Kemudian yang ketiga, patung modern. Patung dibuat sebagai alat untuk berekspresi diri atau mengungkapkan perasaan seniman. Bentuknya lebih bebas dan bervariasi. Jadi pada masa modern ini kecenderungannya patung itu sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan seniman. Baik, untuk membedakan ketiganya, kita cek contoh-contoh berikut ini. Contoh patung primitif. Ini ada patung dari suku Asmat, kemudian ada patung dari suku Dayak. Contoh patung tradisional. Nah, ini ada patung-patung yang biasa ditemukan di candi Nusantara dalam bentuk arca. Contoh patung modern. Nah, ini bentuknya sudah sangat berbeda dari bentuk-bentuk sebelumnya. Tadi saya menyebut tentang arca. Apakah arca itu? Arca adalah patung yang berbahan batu untuk menggambarkan dewa atau simbol-simbol keagamaan. Arca banyak ditemukan di candi Hindu Buddha. Nah, ini contohnya, ada contoh arca Siwa Trisirah dengan kepala 3.
Kemudian ada arca Ganesha. Di beberapa sumber ini menjelaskan bahwa perwujudan tokoh Gajah Mada, gajah yang pandai. Kemudian ini adalah arca Dwarapala, adalah perwujudan patung sebagai penjaga tempat-tempat pemujaan. Selain ditemukan arca, di dinding candi terdapat relief. Ini contoh relief. Nah, sekarang apa itu relief? Jika dilihat dari teknik pembuatannya, relief tergolong jenis patung. Jadi relief ini dibuat dengan cara dipahat, dibuat juga dari bahan batu seperti halnya arca tadi, ya. Namun meskipun memiliki volume, relief hanya bisa dinikmati dari satu arah pandang. Nah, sampai di sini jika kita memperhatikan tentang syarat seni patung tadi, bahwa seni patung itu harus bisa dinikmati dari berbagai arah. Sementara meskipun relief ini dibuat dengan teknik patung, tetapi tidak bisa dinikmati dari segala arah. Nah, relief hanya bisa dinikmati dari arah depan saja. Oleh karena itu, relief digolongkan pada karya seni rupa dua dimensi. Relief disebut juga gambar timbul. Berikut ini contoh relief di dinding candi yang ada di Nusantara. Nah, kita perhatikan. Tiga jenis relief. Yang pertama, relief datar. Apabila tebal hiasan pada relief tersebut sama dengan permukaan dasar relief. Kemudian relief tinggi atau relief timbul. Bila tebal hiasan relief tersebut lebih menonjol ke depan daripada dasar relief. Kemudian yang berikutnya relief tembus. Bila relief itu tidak mempunyai latar belakang sehingga kelihatan lubang tembus ke belakang. Untuk membedakan ketiga jenis relief ini, marilah kita lihat perbandingan contoh berikut. Nah, ini yang pertama relief datar. Jadi gambarnya tidak terlalu menonjol. Kemudian ini relief tinggi, gambarnya begitu menonjol daripada backgroundnya. Kemudian yang ini relief tembus, tidak memiliki background tetapi di sela-sela gambar ini berlubang. Jenis patung berdasarkan fungsinya. Yang pertama, patung religi. Sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. Kemudian patung monumen, untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. Yang ketiga, patung arsitektur, yaitu patung yang berfungsi dalam konstruksi bangunan. 4. Patung dekorasi, sebagai hiasan bangunan atau memperindah lingkungan. Yang kelima, patung seni, patung yang diciptakan untuk mengungkapkan perasaan penciptanya. Dan yang terakhir, patung kerajinan, yaitu patung yang dihasilkan dari karya kerajinan. Untuk memperjelas jenis-jenis patung tersebut, kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama, patung religi.
Di sini ada gambar patung Buddha di Borobudur. Jadi ini sebagai simbol agama. Kemudian patung monumen. Ini contoh gambar monumen Pancasila Sakti, di mana patung ini bertujuan untuk memperingati pahlawan revolusi. Ada juga patung di Kabupaten Pacitan, yaitu monumen Jenderal Sudirman yang bertujuan untuk mengenang jasa Jenderal Sudirman yang bergerilya di daerah tersebut, terutama di Desa Pakis Baru. Berikutnya patung arsitektur. Ini contohnya adalah patung itu berfungsi sebagai tiang penyangga bangunan. Bisa juga patung-patung itu menghiasi sudut-sudut bangunan. Kemudian ini contoh patung dekorasi. Terlihat seperti patung katak yang ditempatkan di dekat kolam. Patung kerajinan. Patung yang diproduksi setelah membuat satu bentuk tertentu, kemudian diproduksi dengan jumlah yang sangat banyak. Dan yang terakhir sekali adalah patung seni. Tadi sudah dijelaskan bahwa patung seni itu patung yang berfungsi untuk mengungkapkan perasaan atau sarana untuk berekspresi. Jenis patung menurut corakna. Yang pertama, corak imitatif atau figuratif, merupakan turunan dari bentuk alam, bisa bentuk manusia, binatang, dan tumbuhan. Kemudian corak deformatif atau dekoratif, merupakan bentuk alam yang diolah atau digubah menurut gagasan dan imajinasi pematung. Jadi kalau imitatif tadi benar-benar meniru bentuk alam, tetapi untuk deformatif ini sudah ada perubahan bentuk. Jadi misalnya model manusia itu kemudian digubah atau diolah, diubah sedikit sehingga memiliki bentuk yang berbeda. Itu namanya deformatif. Kemudian yang terakhir adalah corak abstrak atau non figuratif, yaitu patung yang dibuat berdasarkan daya khayal tercipta dengan tidak meniru bentuk yang berada di alam. Jadi untuk patung abstrak ini benar-benar hasil imajinasi pembuat patung atau pematung. Nah, ini contoh corak imitatif berbentuk manusia, sangat mirip sekali. Kemudian ini contoh patung corak deformatif, bentuknya masih manusia tetapi sudah ada perubahan-perubahan bentuk yang lain. Kemudian ini corak abstrak. Nah, ini sudah tidak lagi mencontoh bentuk-bentuk alam. Jadi benar-benar bentuk yang berbeda dari bentuk-bentuk yang ada di alam ini. Ragam patung figuratif manusia. Untuk diketahui bahwa bentuk manusia itu menjadi sumber inspirasi bagi para pematung, sehingga untuk bentuk manusia itu sendiri ada beberapa ragam patung. Yang pertama ada patung dada, adalah karya patung sebatas dada hingga ke atas bagian kepala. Kemudian patung torso adalah karya patung yang hanya menampilkan potongan tubuh seperti bagian badan dari dada, pinggang, dan panggul. Kemudian yang ketiga, patung lengkap. Nah, untuk patung lengkap ini dibagi menjadi dua.
freestanding dan Sunday. Freestanding yaitu patung yang dibuat utuh dari kaki sampai kepala dalam posisi berdiri. Sedangkan Sunday adalah patung yang bentuknya dibuat utuh dengan posisi tidak berdiri. Misalnya jongkok, duduk, merunduk, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini adalah contoh patung dada, dari kepala sampai ke dada saja. Kemudian ini contoh patung torso, potongan-potongan tubuh. Kemudian ini adalah patung lengkap, jadi seluruh tubuh dari kaki sampai kepala itu lengkap. Kemudian untuk patung lengkap sendiri ini contoh freestanding, jadi dalam posisi berdiri. Kemudian yang ini adalah contoh-contoh patung lengkap Sunday, jadi ada yang jongkok, tidur, duduk, seperti ini. Bahan berkarya seni patung. Yang pertama, bahan lunak, materi yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan lain-lain. Kemudian ada bahan sedang, bahan itu tidak lunak dan juga tidak keras, contohnya kayu sengon, kayu randu, dan kayu mauni. Yang berikutnya ada bahan keras berupa kayu atau batu-batuan, contohnya kayu jati, kayu waru, kayu sono keling, dan kayu ulin. Bahan keras batu antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu kualam atau batu marmer. Kemudian ada bahan cor atau cetak. Bahan yang digunakan antara lain semen, pasir, gip, logam, timah, perak, dan emas. Juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Dan yang terakhir adalah bahan-bahan lain yang ada di sekitar, misalnya kardus, jerami, kertas, atau besi bekas. Teknik berkarya seni patung. Yang pertama, teknik membutsir, yaitu membuat patung dengan cara memijit, menambah, dan mengurangi bahan yang dibentuk dengan dibantu alat butsir. Nah, ini menggunakan bahan-bahan yang lunak tadi, jadi semisal tanah liat, plastisin, itu dibuat dengan teknik membutsir dengan menggunakan alat butsir. Kemudian teknik memahat, yaitu membuat patung dengan cara mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Jadi kalau ini bisa bahannya dengan bahan yang keras tadi, misalnya kayu ataupun batu. Kemudian yang ketiga, teknik mencetak, yaitu membuat patung dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu dengan proses cetak tekan dan cetak tuang. Nah, ini membuat cetakan. Nah, cetakan itu bisa dibuat dari membuat masternya patung dulu. Nah, kemudian dibuat cetakan. Dari hasil cetakan itu bisa diproses dengan tekan atau tuang. Kemudian yang keempat adalah teknik assembling atau merakit, bisa juga disebut dengan teknik konstruksi, yaitu membuat sebuah komposisi sambungan dari material besi, logam, tembaga, kertas, kayu, atau tekstil
bisa dengan cara las listrik, lem atau paku untuk membuat karya sehingga mendapatkan bentuk tertentu. Alat untuk berkarya seni patung. Yang pertama ini butsir. Jadi kalau tadi ada teknik membutsir, ini alatnya. Untuk kegiatan butsir namanya butsir. Kemudian ada palu dan pahat. Ini untuk teknik memahat tadi. Kemudian ada meja putar. Ini untuk menaruh patung itu agar bisa diputar-putar pada posisi yang diinginkan. Kemudian ini contoh alat cetakan. Jadi ini alat cetakannya. Kemudian di alat cetakan ini bisa dicorkan zat-zat tertentu atau bahan tertentu, kemudian jadilah patung seperti ini. Contoh patung sesuai teknik pembuatannya. Ini contoh teknik membutsir. Kemudian ini contoh teknik cetak. Kemudian yang berikutnya ini contoh hasil teknik pahat. Dan yang terakhir adalah contoh teknik assembly. Kami akan terus mengupload video sesuai tema-tema di buku pelajaran. Oleh karena itu, supaya tidak ketinggalan, jangan lupa subscribe, tekan tombol suka, berikan komentar, dan bagikan juga pada teman-teman. Patung adalah seni 3 dimensi, artinya dia tampil itu dalam ruang, di mana ruang itu dia harus mempunyai tempat yang khusus, di mana nggak boleh menempel di tembok atau apa, karena tampilannya harus bisa dikelilingi, di mana seni 3 dimensi itu salah satunya bisa diraba. Pematung harus punya kesadaran kalau bisa dari segala arah patung itu bagus. Jangan hanya dari arah sebelah sini, mungkin dari samping juga harus kelihatan bagus, dari sebelah sana juga bagus. Salah satu tip dasar adalah harus belajar menggambar, paling nggak sketch. Nah, sketch itu kan 2 dimensi. Itu biasanya saya kalau membuat patung, sebelum patung saya akan sketch dulu. Sketch pakai pensil dan kita putar dari sebelah sini kayak idenya bagaimana, ada beberapa macam angle gitu. Itu salah satu tipnya bahwa adik harus berusaha mempelajari tentang sketsa. Ada tahapan bahwa kita mempersiapkan ide sendiri harus secara bijaksana kita tangkap sebagai bahan untuk diungkapkan dalam bentuk seni, di mana tidak sembarang ide bisa dijadikan patung. Untuk lebih mudah, coba-coba jangan langsung besar dulu ya kalau mau buat patung, bikin yang kecil aja. Ada teknik yang dulu sederhana waktu saya masih kecil, itu dari tanah liat, bisa dari sabun, dulu ada sabun besar gini diukir itu bisa. Kalau saya buat gini ini pakai pertama tanah liat, atau yang kedua pakai was atau lilin. Itu teknik modeling. Jadi kita buat rangka,
Rangka kecil aja kita buat paket kecil, bikin apa ya, kasih rangka, habis itu kasih tempelan lilin atau tempelan kanalia. Anak-anak muda sekarang yang mulai terlihat banyak keinginannya untuk berekspresi melalui medium seni rupa yaitu patung sangat membesarkan hati ya. Ketika mereka mengalami saatnya berekspresi, saya pikir ini adalah sesuatu yang membuat dia mengenal kebebasan, kemerdekaan, karena dia mulai mengekspresikan dirinya melalui patung, membuat apapun itu, dan dia merasakan kebebasan itu dan kemerdekaan. Saya pikir ini baik buat pengalaman hidup mereka. Keinginan yang besar itu juga harus kita asah terus. Meskipun kita sudah punya teknik, kalau nggak mau belajar kita juga akan berhenti. Maka untuk menjadi profesional memang agak kompleks, tapi bukan sesuatu yang menakutkan. Cuman semuanya perlu pengorbanan, yaitu kerja keras belajar. Dari hobi bisa menjadi profesi, hal tersebut bisa terlaksana asal pertama Anda harus senang hati melaksanakan hobi tersebut. Kedua, harus belajar dengan keras tanpa mengenal lelah. Jangan mudah putus asa, karena yang namanya kesempatan itu harus diperjuangkan. Dari hobi Anda bisa membuatnya menjadi profesi, asal Anda gigih berkarya, tekun belajar, dan kerja keras. Oke?